Kajian Kitab. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. Qala Allah tabaraka wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Fa inna asdaqal haditsi kitabullah wa khairal huda huda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Para pemirsa Rosyad TV dan para pendengar Radio Medan Mengaji serta para pemirsa media sunnah yang turut serta menyiarkan kajian ini, alhamdulillah, segala puji hanya untuk Allah. Kita ucapkan salawat dan salam, tak lupa kita ucapkan untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, kita lanjutkan bahasan kitab Minhajul Muslim di bab yang keempat tentang ibadah, dan kita masih membahas tentang salat sunat, dan kali ini kita akan membahas terkait dengan salat sunat rawatib. Para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, salat sunat rawatib adalah salat sunat yang mengiringi sholat fardu, baik itu sebelum maupun setelah. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, dan ini sudah kita bahas pada pertemuan yang lalu. Kali ini kita akan merinci sholat rawatib tersebut. Kita mulai ya sholat sunat rawatib tersebut, ya itu dari sholat sunat fajar. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, salat sunat fajar ya, ini ada beberapa namanya. Disebut dengan ya sunnat al-fajri, disebut juga dengan rakaat al-fajri, begitu juga bisa disebut juga dengan raghibatul fajri, dengan beberapa namanya. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, dan ini termasuk ya salat sunat rawatib yang muakkadah. Salat sunat rawatib yang muakkadah itu 2 rakaat sebelum salat subuh ya. Jadi salat sunat dengan beberapa nama ini yang sudah kita sebutkan tadi, yaitu salat sunat fajar atau rakaat al-fajri atau raghibatul fajri ya. Maka ini posisinya atau sholatnya itu adalah ya di antara adzan subuh ya dengan sholat subuhnya. Jadi setelah sholat sunat ya, setelah adzan subuh maka dianjurkan untuk melakukan sholat sunat ya rawatib ini ya, itu sebelum subuh, yang disebut juga dengan ya sunnat al-fajri atau raghibatul fajri atau rakaat al-fajri ya. Ya, atau disebut juga dengan qabliyah al-fajr ya, qabliyah subuh, demikian. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Nah, sudah kita sebutkan ini merupakan bentuk ya salat sunat rawatib yang muakkadah. Berdasarkan hadis yang sudah kita sebutkan ya, hadis dari
Ibnu Umar radhiyallahu anhuma yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari, Imam Muslim, Nabi kita disebutkan oleh Abdullah ibnu Umar radhiyallahu anhuma, ya hafidtu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam 10 raka'atin. Aku menghafal dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu ada 10, ya. Raka'ataini qabla zuhri wa raka'ataini ba'daha, 2 rakaat setelah sebelum zuhur, 2 rakaat setelahnya, wa raka'ataini ba'dal maghribi wa raka'ataini ba'dal isya'i, 2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat setelah isya, dan yang terakhir ini wa raka'atai ya qabla subuhi atau salatil ghadati, 2 rakaat sebelum subuh. Demikian, itu 2 rakaat sebelum salat subuh. Hadis yang lain yaitu hadis dari Ibunda Aisyah radhiyallahu anha, beliau mengatakan lam yakunin nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ala syai'in minan nawafili asyaddu minhu ta'ahudan ala raka'atil fajri. Hadis ini hadis yang dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Ibunda Aisyah radhiyallahu anha mengatakan tidaklah Nabi sallallahu alaihi wasallam begitu perhatian yang besar terhadap salat sunat nawafil melebihi dari 2 rakaat fajar, raka'atain fajri. Demikian. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, ini lafaz Imam Bukhari, disebutkan dengan hadis seperti ini dari Bunda Aisyah radhiyallahu anha, lam yakun yada'uhuma abadan. Beliau sallallahu alaihi wasallam tidak meninggalkan 2 rakaat tersebut selamanya. Demikian para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Bahkan ada hadis yang menunjukkan keutamaan. Kalau tadi itu adalah hadis tentang perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, sekarang ada keutamaan yang datang, dan ini bisa jadi ini yang menjadikan Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah meninggalkan 2 rakaat tersebut. Itu hadis yang dikeluarkan oleh Imam Muslim dan Imam Tirmidzi, tentunya hadis yang sahih dari Ibunda Aisyah radhiyallahu anha. Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, raka'atul fajri khairun minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat fajar itu, 2 rakaat sebelum salat subuh disebut dengan raka'atul fajri, itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Masya Allah, ini luar biasa para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Ibnu Qayyim al-Jauzi rahimahullahu taala mengatakan, memberikan komentar di dalam kitab Zadul Ma'ad di jilid yang pertama di halaman 315, beliau mengatakan walidha lam yada'ha, yakni an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam hiya wal witru safaran wala hadaran. Oleh karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak meninggalkan salat raka'atul fajri dan salat witir itu, baik itu dalam kondisi safar maupun dalam kondisi mukim. Wa kana fis safari yuwadhibu ala sunnatil fajri wal witri asyaddu min jami'in nawafili duna sairi sunani. Dan beliau sallallahu alaihi wasallam dahulu ketika safar, beliau membiasakan atau tidak meninggalkan salat sunat fajar dan salat witir melebihi dari semua salat-salat sunat, dari semua salat-salat sunat nawafil. Demikian. Jadi perhatian beliau sangat besar kepada 2 salat ini, yaitu salat sunat fajar dan salat sunat witir, walaupun dalam kondisi safar, sampai-sampai beliau tidak meninggalkannya. Walam yunqal anhu fis safari annahu sallallahu alaihi wasallam sunnatan ratibatan ghairahuma. Dan tidak dinukilkan dari beliau sallallahu alaihi wasallam dalam kondisi safar bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu salat sunat rawatib kecuali 2 rakaat 2 rakaat fajar itu. Demikian. Baik Jadi disebutkan oleh Ibnu Qayyim al-Jauzi rahimahullah, Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak ada satupun riwayat dari beliau melakukan salat sunat rawatib ketika safar itu, kecuali hanya satu yang tidak beliau tinggalkan, yaitu raka'atul fajri. Nah, ini menunjukkan para hamba Allah dalam kondisi safar yang begitu capek dapat dispensasi untuk tidak melakukan, tapi beliau tetap tidak meninggalkan 2 rakaat
ya fajar itu, demikian ya, yaitu 2 rakaat sebelum salat subuh setelah dilakukan adzan. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Dianjurkan untuk melakukan salat sunat fajar ini disebut dengan rakaatul fajri atau qobliyah fajar, qobliyah subuh. Nah, itu untuk meringankan rakaatnya, tidak terlalu panjang-panjang, dengan syarat ya tentunya tidak ada satupun rukun ya yang tertinggal. Demikian pula wajib salat ya. Dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, akhbaratni Hafsatu radhiyallahu anha anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana idza i'takafa ya al-mu'adzinu lis-subhi wa bada as-subhu shalla rak'ataini khafifataini qabla an tuqama as-salatu. Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu mengatakan, Hafsah saudariku ya radhiyallahu anha mengkabarkan kepadaku bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dahulu apabila muadzin itu dia menanti iktikaf dia untuk salat subuh ya, jadi menunggu berdiam diri di masjid untuk salat subuh ya, dan telah ya tampak masuk waktu salat subuh ya, dan tentunya muadzin ini sudah adzan, maka beliau sallallahu alaihi wasallam itu salat 2 rakaat yang ringan sebelum ditegakkan atau diiqamatkan salat subuh itu. Demikian hadisnya dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Begitu juga ada riwayat dari Ibunda Aisyah radhiyallahu anha. Beliau mengatakan kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yusalli rak'ataini khafifataini bainan nida'i wa iqamati min salati subhi. Ya. Nah, ini hadisnya riwayat Imam Bukhari juga. Ibunda Aisyah radhiyallahu anha mengatakan dahulu Nabi sallallahu alaihi wasallam itu salat 2 rakaat yang ringan di antara adzan dan iqamat dari salat subuh itu. Demikian, ya. Jadi cuma ringan saja, enggak panjang-panjang. Dan juga ada hadis dari Ibunda Aisyah radhiyallahu anha, beliau mengatakan kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yukhaffifu ar-rak'ataini allataini qabla salati subhi hatta inni la aqula hal qara'a bi ummil kitab. Hadis ini hadis yang dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Ibunda Aisyah radhiyallahu anha mengatakan dahulu Nabi sallallahu alaihi wasallam meringankan 2 rakaat salat ya sebelum salat subuh, sampai aku benar-benar mengatakan apakah beliau tadi baca ummul kitab, yaitu maksudnya Al-Fatihah atau tidak. Nah, demikian saking ringannya salat tersebut ya. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Nah, apa yang dibaca di 2 rakaat tersebut setelah Al-Fatihah? Baik, ada beberapa riwayat tentang masalah ini ya. Yang pertama adalah hadis yang dikeluarkan oleh Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qara'a fi rak'atail fajri qul ya ayyuhal kafirun wa qul huwallahu ahad. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu membaca di 2 rakaat salat fajar itu dengan qul ya ayyuhal kafirun, maksudnya ini di rakaat yang pertama setelah Al-Fatihah, kemudian dan qul huwallahu ahad, maksudnya ini di rakaat kedua setelah Al-Fatihah. Demikian. Kemudian ada hadis yang kedua, hadis dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma yang dikeluarkan oleh Imam Muslim dan An-Nasai, tentunya ini hadis yang sahih ya. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma beliau mengatakan kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqra'u fi rak'atil fajri qulu amanna billahi wa ma unzila ilaina. Dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah membaca di 2 rakaat salat ya fajar itu qulu amanna billahi wa ma unzila ilaina, yaitu ini adalah surah Al-Baqarah 136 ya. Kemudian wallati fi Ali Imran, dan yang berikutnya yaitu di rakaat berikutnya beliau membaca ta'alu ila kalimatin sawa'im bainana wa bainakum, yaitu ini surah Ali Imran ayat 64. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah.
Juga ada riwayat yang dikeluarkan oleh Imam Muslim dan Abu Daud dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma bahwasanya ya Nabi SAW itu pernah membaca, ini riwayat ketiga ya, membaca di 2 rakaat fajar itu, di rakaat yang pertama itu adalah surah Al-Baqarah ayat 136, namun kemudian di rakaat yang kedua beliau membaca surah Ali Imran ya, surah Ali Imran ayat 52 ya, ayat 52 demikian. Jadi ada variasi di dalam membaca ayat atau surat setelah Al-Fatihah ya, di 2 rakaat sholat sunat fajar atau qobliyah subuh demikian. Baik para hamba Allah rahimani wa rahmakumullah. Nah, andaikan dilakukan dengan cara variatif, sesekali ya baca yang ini, sekali yang itu ya. Sesekali tadi setelah Al-Fatihah di rakaat pertama baca Qul ya ayyuhal kafirun, kemudian di rakaat kedua setelah Al-Fatihah ya kemudian baca Al-Ikhlas, atau di kali yang lain ya di rakaat yang pertama itu membaca setelah Al-Fatihah itu baca surah Al-Baqarah ayat 136, kemudian di rakaat kedua ya setelah Al-Fatihah membaca surah Ali Imran ayat 46 demikian ya. Ayat 64. Nah, kemudian di rakaat yang atau di kali yang lain itu membaca di 2 rakaat sholat sunat fajar itu, di rakaat pertama itu membaca surah Al-Baqarah ya ayat 136 itu setelah Al-Fatihah, kemudian di rakaat kedua setelah Al-Fatihah membaca surah Ali Imran ayat 53 demikian ya. Ayat 52, ayat 52, yaitu ayatnya bunyi seperti ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim falamma ahassa Isa minhumul kufra ya, demikian. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Nah, dianjurkan setelah salat sunat rakaat al-fajr ini itu berbaring ya pada rusuk sebelah kanan. Ini tentunya karena istirahat sebenarnya ya, karena istirahat. Nabi SAW itu karena baru saja menyelesaikan sholat qiyamul lail yang begitu panjang ya, jadi beliau beristirahat dengan berbaring pada rusuk sebelah kanan beliau setelah melakukan sholat sunat fajar demikian. Ini berdasarkan pengkabaran Ibunda Aisyah radhiyallahu anha, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza sakata al-muadzinu bil ula min salatil fajri qama faraka'a rak'ataini khafifataini qabla salatil fajri ba'da an yastabina al-fajru summa taja'a ala shaqqihi al-ayman hatta ya'tiyahu al-muadzinu lil iqamah. Baik ya, Ibunda Aisyah radhiyallahu anha mengatakan dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila muadzin itu sudah terhenti ya dengan adzan yang pertama dari salat fajar itu ya, maka beliau itu berdiri dan sholat 2 rakaat yang ringan sebelum sholat sunat subuh, sholat sunat fajar. Setelah tentunya ya jelas bagi ya beliau itu fajar, yaitu sudah terbit fajar. Kemudian beliau berbaring pada rusuk kanan beliau ya, rusuk sebelah kanan beliau sampai datang muadzin untuk iqamat demikian ya. Hadisnya dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Para ulama mereka berbeda pendapat terkait dengan hukum berbaring ini ya. Ada yang mengatakan itu mustahab ya. Ini pendapat Imam Syafi'i. Ada yang mengatakan berbaring itu wajib. Ini pendapatnya Ibnu Hazm ya. Bahkan ada yang mengatakan itu syarat sahnya salat fajar ya. Nah, ini pendapat yang kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah ini menyendiri dalam hal ini beliau. Ya, beliau mengatakan wa hadza mimma tafarrada bihi 'anil a'immah. Nah, ini adalah termasuk
hal yang menyendiri beliau ya dari para ulama-ulama mengatakan syarat atau wajib. Demikian. Mungkin yang dijadikan dalil oleh Ibnu Hazm rahimahullah adalah hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu seperti ini. Ya, Rasul bersabda sallallahu alaihi wasallam, "Idza shalla ahadukum rak'ataini qabla salatil subhi falyattaji' ala jambihil aiman." Ya, kata Rasulullah SAW, apabila salah seorang di antara kalian sudah salat 2 rakaat sebelum subuh, maka hendaklah dia berbaring pada rusuk atau sisi tubuh sebelah kanannya. Hadisnya dikeluarkan oleh Imam Abu Daud Tirmidzi. Hanya saja ya, ini perintah Rasulullah bukanlah wajib ya, bukan perintah wajib tapi anjuran. Demikian. Nah, ini berdasarkan hadis Ibunda Aisyah radhiyallahu anha ya, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana yusalli rak'ataini fa in kuntu mustaiqidatan haddatsani wa illa ittaja'a. Ya. Kata Ibunda Aisyah radhiyallahu anha, ya ini hadisnya diriwayatkan oleh Imam Bukhari Imam Muslim. Beliau mengatakan ya, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam dahulu salat 2 rakaat. Maka apabila aku bangun, maka beliau ngajak bicara, ya, berbicara denganku. Namun apa? Kalau tidak, ya contohnya mungkin belum bangun atau ada aktivitas yang lain, maka beliau berbaring. Jadi menunjukkan bahwasanya berbaring itu bukan keharusan, bukan kewajiban, ya. Buktinya Nabi SAW tidak berbaring ketika ya Ibunda Aisyah radhiyallahu anha itu terbangun setelah beliau melakukan salat sunat fajar, demikian. Ya. Baik para hamba Allah rahimani rahimakumullah, pendapat yang ketiga ada yang mengatakan makruh ya. Jadi berbaring setelah sholat sunat rakaat al-fajri ini, qobliyah subuh ini, itu ada yang mengatakan itu sunat, ada yang mengatakan wajib, bahkan syarat, ada yang mengatakan berikutnya makruh, demikian. Ini ada yang mengatakan ini pendapat ya Abdullah bin Mas'ud, Sa'id bin Musayyib, An-Nakhai, demikian. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, tentunya pendapat yang kuat di sini wallahu taala alam adalah merinci ya, merinci. Bisa jadi ya, asal dari ibadah tersebut, asal dari berbaring itu adalah sunat karena meniru Nabi SAW, ya. Tapi bisa menjadi makruh, ya, apabila contohnya ketika dia berbaring ini mengakibatkan dia itu terluputkan dari contohnya rakaat atau berada di depan. Ya, di depan saf terdepan, atau barangkali sampai mungkin terlewatkan ya salat berjamaah karena mungkin dia berbaring terlalu jauh mungkin ya. Wallahu taala a'lam. Baik, ada pendapat yang lain. Pendapat yang lain mengatakan bahwasanya itu khilaful aula, yaitu menyelisih yang utama. Ini pendapat dari Hasan Al-Basri. Kemudian ada pendapat yang mengatakan bahwasanya itu dianjurkan bagi orang yang sholat malam, ya sholat malam, ya yang terlalu capek maka istirahat. Dan ini pendapat Ibnu Arabi dan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala. Kemudian ada pendapat pula yang mengatakan bahwasanya berbaring itu bukanlah sesuatu yang dituju secara zatnya, ya itu hanya untuk memisahkan antara sholat sunnah dengan sholat fardu. Ini diriwayatkan dari Imam Syafi'i. Wallahu alam, tapi pendapat yang kuat adalah pendapat yang mengatakan bahwasanya ini dianjurkan. Ini dianjurkan bagi orang yang sholat malam. Ya, sholat malam tadi kita katakan rinci, yang merinci tadi bagi yang sholat malam, maka ini dianjurkan. Bagi yang tidak sholat malam, maka ya, tidak ada keperluan bagi dia untuk melakukan berbaring itu karena tidak capek badannya. Ya. Kemudian makruh bagi orang yang melakukan berbaring setelah sholat
rakaat al-fajri ini atau qabliyah subuh ini itu mengakibatkan bila dia itu ya terluputkan dari dari rakaat pertama ya, atau sampai terluputkan dia dari sholat berjamaah, atau barangkali ya dia ketinggalan tidak mendapatkan saf yang pertama, demikian ya. Wallahu taala alam. Baik para hamba Allah rahimani warahmatullah. Nah, dianjurkan bagi orang yang terluputkan melakukan sholat sunat qabliyah subuh ini untuk mengqadanya, ya, mengqadanya apabila ya terluputkan dari dia, ya. Berdasarkan hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia mengatakan, ya arrasna ma'a Nabiyillahi sallallahu alaihi wasallam falam nastaiqid hatta tala'atis syamsu. Ya. Kami pernah tidur bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, namun kami tidak bangun sampai terbit matahari. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi mengatakan sallallahu alaihi wasallam, liya'khudh kullu rajulin bi ra'si rahilatihi. Dalam masing-masing orang itu memegang ya kepala tunggangannya, maksudnya untuk bergerak. Fa inna hadza manzilun hadarana asyaitan. Sesungguhnya tempat ini itu dihadiri oleh setan, ya. Demikian. Fa fa'alna, maka kata para sahabat, kami pun melakukannya. Summa da'a bil ma'i fatawadda. Lalu beliau pun meminta untuk dihadirkan air, lalu beliau pun berwudu. Summa sajada sajadataini, kemudian beliau salat sunat 2 rakaat. Summa uqimatis salatu fa shallal ghadah. Kemudian diqamati salat dan beliau pun salat subuh, itu berjamaah. Hadisnya sahih, dikeluarkan oleh Imam Muslim dan yang lainnya. Kemudian ada hadis Qais ibnu Amr radhiyallahu anhu yang mengatakan, ya ra'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rajulan yusalli ba'da salati subhi raka'ataini. Ya, Qais bin Amr mengatakan radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu pernah melihat seseorang itu salat setelah salat subuh dengan 2 rakaat. Maka Rasul bersabda sallallahu alaihi wasallam kepadanya, salatus subhi raka'atani. Salat subuh itu 2 rakaat. Faqala ar-rajulu, ya, laki-laki tadi mengatakan, ini lam akun sallaitu ar-raka'ataini allataini qablahuma. Sesungguhnya aku tadi belum salat 2 rakaat yang tadi, ya. Sebelum salat subuh, fa sallaituhumal an, maka aku salat 2 rakaat itu sekarang. Fasakata Rasulullah SAW, maka Rasulullah SAW pun diam. Maksudnya membenarkan hal tersebut. Ya, ini hadis dikeluarkan oleh Imam. Ini hadisnya hasan derajatnya, demikian. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Nah, hadis ini tidaklah bertentangan dengan hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang Rasulullah bersabda SAW, man lam yusalli raka'atail fajri falyusallihima ba'da ma tatlu'us syamsu. Siapa saja yang belum salat 2 rakaat fajar itu, maka hendaklah dia salat setelah terbitnya fajar, demikian. Ya, ini hadisnya sahih riwayat Tirmidzi dan yang lainnya. Baik ya, tidak bertentangan. Kenapa? Karena ya boleh waktunya dikerjakan langsung setelah subuh, atau mungkin terlupakan lantas melakukannya setelah terbit matahari, tidak mengapa. Nah, seperti itu. Baik para hamba Allah rahimani warahmatullah. Nah, apakah boleh untuk melakukan sholat sunat setelah apakah boleh melakukan sholat sunat yang lain selain dari sholat qabliyah subuh ini setelah terbitnya fajar? Maka para ulama mereka berbeda pendapat, ya. Ada yang mengatakan dimakruhkan untuk melakukan sholat sunat yang lain selain ya 2 rakaat sholat sunat fajar itu setelah terbitnya fajar. Ini pendapat mayoritas para ulama salaf, Hasan al-Basri contohnya, Ibrahim an-Nakhai, Sa'id bin Musayyib dan yang lainnya. Dan ini riwayat dari Abdullah bin Amr, kemudian Abdullah bin Umar, ya radhiyallahu anhum, demikian. Dalil untuk hal ini adalah hadis yang disahihkan oleh Syekh Al-Albani yang dikeluarkan oleh Imam Abu Daud, Tirmidzi. Disebutkan ya hadisnya
dari Yasar, ya, bekas budaknya Abdullah bin Umar, ia mengatakan ra'ani ibnu Umar wa ana usalli ba'da tulu'il fajri. Abdullah bin Umar, ya, melihatku dalam kondisi aku salat setelah salat fajar. Setelah salat fajar. Beliau mengatakan, "Ya Yasar, wahai Yasar, inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kharaja alaina." Sesungguhnya Rasulullah SAW itu pernah keluar menuju kami. Wa nahnu nusalli hadhihi shalah. Dan kami salat, ya, dengan salat seperti ini. Lalu beliau mengatakan, bersabda, liyuballigh syahidukum ghaibakum. Hendaklah orang yang hadir di antara kalian menyampaikan kepada orang yang tidak hadir di antara kalian. La tusallu ba'dal fajri illa sajdataini. Janganlah kalian salat setelah fajar itu kecuali cuma 2 saja. Demikian. Hadisnya dikeluarkan oleh Imam Abu Daud dan yang lainnya. Kemudian pendapat yang kedua mengatakan bahwasanya tidak mengapa untuk menambah salat-salat sunat, ya, selain salat sunat fajar tersebut setelah terbitnya fajar. Demikian. Ini pendapat yang dinukilkan oleh Ibnul Munzir dari Hasan Al-Basri, ya, juga. Demikian. Nah, beliau mengatakan wa kana Malik yara an yaf'ala dzalika man fatathu salatuhu bil laili, ya. Imam Malik berpandangan bahwasanya, ya, boleh untuk melakukan hal tersebut bagi orang yang terluputkan salat itu di malam hari, salat qiyamul lail di malam hari, maka boleh dia nambah lagi salat itu, ya. Demikian. Ini sudah pernah kita sampaikan bahwasanya, ya, boleh untuk melakukan qada salat malam, ya, setelah adzan subuh. Demikian. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Jadi sifatnya qada, ya. Sebenarnya tidak terlarang, ya. Hanya saja jangan dijadikan kebiasaan, ya. Karena Rasulullah dikabarkan oleh Abdullah bin Umar, ya, radhiyallahu anhuma, dari Hafsah radhiyallahu anha, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza tala'al fajru la yusalli ila raka'atil fajri. Karena Rasulullah SAW dahulu apabila telah terbit fajar, beliau tidak salat kecuali hanya 2 rakaat saja. Demikian. Hadis ini hadis yang sahih Bukhari dan Muslim. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Nah, ini pendapat yang kuat. Memang sebaiknya tidak dilakukan tambahan dari salat sunat, ya, fajar tersebut, ya. Itu salat sunat yang lain setelah terbitnya fajar. Namun apabila bagi orang yang terluputkan salat malamnya, maka boleh dia mengqadanya, ya, setelah salat subuh. Demikian. Nah, perlu diketahui bahwasanya tidaklah dimakruhkan untuk berbicara setelah salat sunat fajar ini, ya. Seperti itu, ya. Sebagaimana dalam hadis Ibunda Aisyah radhiyallahu anha yang melakukan hal tersebut, ya, dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian, ya, tidak ada satupun riwayat dari Nabi SAW bahwasanya beliau berdoa setelah salat sunat fajar, ya. Tapi bukan berarti ini terlarang, ya. Bukan berarti terlarang. Kenapa? Karena Nabi pernah mengatakan sallallahu alaihi wasallam, ya, ad-du'a bainal adzani wal iqamati la yuraddu. Ya, bahwasanya doa antara adzan dan iqamat itu tidak tertolak. Hadisnya sahih riwayat Tirmidzi kalau tidak salah. Nah, boleh berdoa dengan dasar keumuman dari hadis tersebut. Namun perlu diketahui, jangan sampai kita katakan bahwasanya Rasulullah pernah berdoa setelah, ya, salat sunat fajar tersebut, ya. Wallahu taala alam. Ini saja barangkali yang bisa kita sampaikan karena sudah masuk waktu salat zuhur untuk wilayah Medan dan sekitarnya. Insyaallah taala kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Baik, sebelum kita mengakhiri seperti biasa, yuk kita berdonasi menyempurnakan pembangunan Masjid Al-Muwahhidin. Bagi siapapun yang ingin dapat pahala yang mengalir, minimal pahala 700 kali lipatnya, kemudian mendapatkan 1 rumah di surga, silakan transfer sebagian hartanya ke nomor rekening Bank Syariah Indonesia di nomor 712748555555 atas nama Yayasan Lajnah Dakwah Medan, kode bank 451. Semoga Anda termotivasi dan semoga bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan. Kita ketemu lagi di lain kesempatan. Wassallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.